guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to Ruang Gelap dengan gue Amira. Dan di video kali ini kita bakal membahas beberapa kisah nyata di balik film-film fenomenal di Indonesia. Tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Kisah Ari Hanggara viral di tahun 1984, jauh sebelum ada internet, berita, koran, bahkan sangat sulit untuk masuk ke daerah. Tapi ceritanya benar-benar viral dan menggegerkan Indonesia Raya. Ari adalah anak kelas 1 SD dari pasangan Macitno Ediwan dan Dahlia Nasution. Saat hubungan kedua orang tuanya retak, sang ayah membawa Ari dan kedua saudaranya untuk hidup bersama wanita lain yang bernama Santi, yang juga sering disebut sebagai Ibu Tiri. Padahal Macitno dan Santi belum resmi menikah, tapi mereka sudah tinggal serumah. Meskipun Macitno dan Santi belum resmi menikah, mereka berdua sudah tinggal serumah. Di bawah asuhan sang ayah dan Ibu Tiri, Ari sering dipukul, ditendang, dilempar, squat jump, kepala dibenturkan ke tembok, dan dikurung di dalam kamar mandi. Hebatnya, Ari bisa menutupi semua kesedihannya saat sedang belajar di sekolah. Ari bersekolah di perguruan Cikini, Jakarta Pusat. Dan menurut guru Ari yang bernama Khadijah, Ari adalah anak yang sangat periang dan mudah berteman. Kalau ditanya kenapa badannya luka-luka, Ari selalu bilang karena dia jatuh waktu bermain. Kejamnya siksaan sang ayah dan Ibu Tiri pada tanggal 8 November 1984 akhirnya membuat tubuh kecil Ari tidak mampu lagi menahan semua siksaan. Hari itu, Ari disiksa sejak siang sampai malam, disuruh menghadap ke tembok, kepala dibenturkan ke tembok berkali-kali, dan enggak dikasih makan atau minum seharian. Waktu sang ayah terbangun dari tidur dan hendak pergi ke kamar mandi, Ari ditemukan sudah terkapar. Di perjalanan rumah sakit, Ari menghembuskan nafas terakhirnya. Pada jenazah Ari ditemukan ada sekitar 40 luka yang menyebar hampir di sekujur tubuh. Punggung, pinggang, pantat, dada, tengkuk, dan paling banyak di bagian lengan dan tangan. Ari dimakamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan, dan di samping kanan dan kiri nisannya ditulisi dengan tulisan "Maafkan Papa dan Maafkan Mama". Penyesalan yang sangat-sangat terlambat. Setelah melalui persidangan, Macitno dijatuhi hukuman 5 tahun di penjara, sedangkan Santi dihukum 2 tahun di penjara karena dianggap cuma sebagai kaki tangan penyiksaan. Karena kasus ini mematahkan hati semua orang di Indonesia, Edi Sunarso yang membuat patung Pancoran juga membuat patung Ari Hanggara. Rencananya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang dijabat oleh Nugroho Notosusanto pada saat itu ingin memasang patung Ari di depan gedung kementerian sebagai harapan dan peringatan agar kejadian seperti ini tidak terjadi lagi. Tapi, niat ini dibatalkan karena ibu kandung Ari merasa tidak sanggup kalau monumen anaknya harus dipajang karena dia merasa bersalah. Bahkan ngelihat foto anaknya di koran aja dia udah ngerasa bersalah, apalagi kalau Ari dijadikan monumen, dia nggak sanggup. Yang jelas, kasus kekerasan terhadap anak-anak sama sekali belum berhenti hingga sekarang. KPAI mencatat sepanjang tahun 2018 ada 32 kasus kekerasan terhadap anak yang dipukul, disekap, disuluti rokok, ditanam hidup-hidup, hingga diracuni. Maka dari itu, kita sebagai orang dewasa dan masyarakat mungkin akan sangat-sangat lebih baik kalau bersikap waspada dan juga aktif mengawasi kalau misalnya ada tanda-tanda anak-anak yang menjadi korban kekerasan di rumah. Dan kalau ada kecurigaan yang timbul, segera melapor dengan tokoh masyarakat yang penting atau lembaga sosial. Laporan kita mungkin bisa menyelamatkan nyawa anak-anak. Oke, film selanjutnya, tenggelamnya kapal Van der Wijk. Kapal mewah yang dibangun pada tahun 1921 oleh perusahaan Rotterdam diberi nama yang sama dengan Gubernur Hindia Belanda pada saat itu. Dengan panjang 97,5 meter dan lebar 13,5 meter, kapal komersil ini terkenal mewah dan anggun. Kapal Van der Wijk menyediakan layanan 2 minggu ke pelabuhan Surabaya, Semarang, Batavia atau Jakarta, Palembang, dan Makassar. Namun, kapal Van der Wijk tiba-tiba tenggelam secara misterius. Pada 19 Oktober 1936, kapal bersiap berlayar dari Surabaya menuju Tanjung Priok, Jakarta. Di dalamnya ada 260 orang. Seharusnya kapal bertolak dari pelabuhan Tanjung Perak jam 6 sore.
tapi didelay sampai jam 9 malam karena ada kelebihan muatan. Beberapa jam kemudian, tepat sebelum jam 1 subuh, kapal mengeluarkan sinyal SOS yang diterima oleh pelabuhan Surabaya. Dilakukanlah pencarian sesuai rute dan kecepatan kapal untuk mengestimasi di mana lokasi kapal. Dengan bantuan pesawat Dornier, 7 jam kemudian barulah bisa terlihat ada banyak tubuh manusia yang mengapung di atas air. Puluhan bahkan ratusan korban diselamatkan oleh nelayan yang berbondong-bondong langsung datang untuk ikut membantu. Dibantu juga oleh para warga di pesisir Pantai Brondong. Para nelayan dan warga sekitar ini sangat berjasa dalam menyelamatkan korban di tragedi ini. Sampai-sampai pemerintah mendirikan monumen sebagai ucapan terima kasih dan untuk mengenang tragedi menyedihkan ini. Inilah asal-usul Monumen Van der Wijk. Para nelayan diberikan 9 kapal baru dan juga masing-masing menerima uang saku. Selama 80 tahun lebih setelah insiden, kapal Van der Wijk masih belum ditemukan. Baru tahun 2021 lalu, para ahli akhirnya menemukan kapal yang diduga sebagai kapal Van der Wijk, tapi sampai sekarang belum terkonfirmasi karena masih diperlukan investigasi lebih lanjut. Karena waktu itu enggak ada bangkai kapal, investigasi kenapa kapal tenggelam cuma bisa diambil dari keterangan para saksi. Di beberapa artikel dikatakan muatan kapal melebihi batas, tapi ada artikel juga yang bilang muatan kapal tidak melebihi batas. Jadi gue juga bingung yang mana yang benar. Pertanyaan yang paling membingungkan adalah kok bisa kapal ini tenggelam hanya dalam waktu 5 menit? Juru mudi yang bertanggung jawab atas pelayaran ini awalnya ditangkap dan dianggap lalai karena sempat membuka beberapa lubang intip di tengah kapal yang lupa ditutup kembali. Tapi para ahli cukup ragu apakah kelalaian ini benar-benar bisa menenggelamkan kapal. Jadi sang juru mudi akhirnya dibebaskan. Dan misteri kenapa kapal Van der Wijk bisa tenggelam sampai sekarang belum terjawab. Mudah-mudahan bangkai kapal benar-benar bisa segera ditemukan, dilakukan investigasi, dan apapun yang menjadi penyebabnya bisa dipelajari agar tidak kembali terulang dan bisa menghindari peristiwa seperti ini terjadi lagi. Kita lanjut ke film selanjutnya, Danur. Kisah nyata yang diangkat jadi novel dan diangkat lagi jadi film ini adalah karya Teh Risa Saraswati yang benar-benar sesuatu banget. Di dalam kisah Danur ini ada sesosok hantu yang bernama Kasih atau Asih yang di dalam film diperankan oleh Prilly. Tapi karena di video ini gue nggak mau spoiler ceritanya, kita bahas aja salah satu kisah nyata yang dialami oleh adik Teh Risa yang bernama Riri. Waktu liburan ke rumah nenek mereka di Bandung, Riri sempat deket banget dengan asisten rumah tangga si nenek yang bernama Kasih atau panggilannya Asih. Setiap hari Asih selalu ngajak Riri main, dijagain hampir tiap hari. Sosok Asih yang cantik, lembut, anggun, suka pakai baju rok. Bener-bener membuat Riri seneng banget. Dia bahkan lebih seneng main dengan Asih daripada dengan Teh Risa. Apalagi Asih punya rambut hitam panjang yang bagus banget. Pokoknya selama tinggal di rumah sang nenek, Riri deket banget lah dengan Asih. Sampai suatu hari, Asih ngajakin Riri mandi malam-malam. Awalnya Riri gak mau, tapi dipaksa. Nah, waktu dimandiin, Riri mendengar Asih melantunkan lagu-lagu yang aneh. Riri langsung merasa merinding dan juga dia kedinginan karena mandi malam-malam. Jadi dia bilang, ya udah yuk, nanti kena marah mama. Waktu Asih dengar kata mama, mata Asih langsung berubah jadi merah. Asih marah dan melengking sangat kuat sampai-sampai Riri pingsan. Begitu Riri bangun, Riri langsung nanya ke nenek, mama, dan tetehnya. Asih mana? Rupanya guys, nenek mereka nggak pernah punya asisten rumah tangga. Jadi siapakah Asih ini? Menurut Teh Risa, Asih adalah makhluk yang mengaku dulunya gadis yang diusir dari desa karena dihamili laki-laki yang tak bertanggung jawab. Karena beban hidup yang sangat berat, Asih mengalami gangguan kejiwaan yang membuatnya tega membunuh anaknya sendiri. Lalu di bawah pohon beringin yang lebat, Asih mengambil nyawanya sendiri. Merinding. Gue sendirian di studio, lampunya dimatiin. Oke, kita lanjut ke film selanjutnya. Hafalan Sholat Delisa. Alisa Delisa Fitri Rahmadani yang lahir di Banda Aceh pada tahun 1997 menjadi salah satu korban tsunami Aceh yang selamat dengan keajaiban. Delisa tinggal di Uleleu, maaf banget kalau misalnya salah penyebutannya, dan lahir di keluarga yang sangat taat dengan agama. Di dalam film diceritakan setiap hari
Ibunya selalu mengajak sholat subuh berjamaah dan selalu rutin diajari untuk menghafal bacaan sholat. Saat musibah tsunami terjadi, Delisa sedang duduk di bangku kelas 2 SD. Nah, kalau di film, bencana alam terjadi tepat saat Delisa sedang praktik sholat di sekolah. Beberapa artikel menulis Delisa sangat khusyuk sampai gak sadar ada tsunami dan gempa bumi. Ada juga berita yang menulis Delisa sadar sedang ada bencana, tapi tetap berusaha untuk melanjutkan sholat dengan khusyuk. Karena Delisa nggak melarikan diri, dia dihantam oleh ombak ke tembok dan pingsan. Itu kalau di film. Pada kenyataannya, bencana terjadi saat Delisa sedang nonton film Doraemon sebelum pergi sekolah. Delisa sempat hilang 2 minggu dan tidak sadarkan diri. Dan dengan ajaibnya, 2 minggu kemudian ada seorang warga negara asing yang menemukan Delisa. Di dalam film, Delisa dikatakan memancarkan semacam cahaya yang sangat terang yang membuat warga negara asing itu sadar kalau misalnya Delisa tersangkut di semak-semak. Akibat dari bencana tsunami Aceh, ibu dan semua kakak Delisa meninggal. Delisa juga kehilangan salah satu kakinya. Tapi untungnya ayah Delisa saat itu sedang berada di luar kota, jadi sang ayah selamat. Delisa dan ayahnya lalu tinggal berdua mencoba untuk membangun kembali rumah mereka dari awal. Namun sang ayah dikabarkan sudah meninggal dunia tahun 2015 lalu. Jadi sekarang Delisa tinggal dengan seorang wanita yang sudah dia anggap sebagai ibunya sendiri. Delisa sudah lulus kuliah dan sekarang bekerja di Aceh. Sosok Delisa yang tabah, kuat, dan punya keteguhan hati benar-benar sangat menginspirasi dan ceritanya sangat menyentuh hati. Film ini juga dianggap berhasil menceritakan kepedihan pasca bencana tsunami yang luar biasa. Waktu research kasus ini, gue ngerasa merinding banget. Wow. Dan film ini beneran layak untuk ditonton. Oke, kita lanjut ke film selanjutnya, lagi-lagi horor. Yaitu film Keluarga Tak Kasat Mata. Berasal dari thread Kaskus yang ditulis oleh Genta Bonaventura, kisah nyata ini terjadi di tahun 2014 saat perusahaan tempat Genta bekerja pindah ke gedung baru. Sejak awal pindah, sudah ada banyak hal aneh yang terjadi. Dan enggak cuman Genta yang mengalami, tapi teman-teman dan orang-orang di kantor juga merasakan hal yang sama. Awalnya, lampu mati hidup. Ada suara-suara aneh. Mulai muncul penampakan-penampakan yang awalnya masih sedikit-sedikit. Sampai akhirnya penampakan yang muncul membahayakan dan sangat mengganggu orang-orang di kantor. Ternyata di balik semua penampakan yang terjadi di gedung kantor ini, ada cerita yang berhubungan dengan pesugihan langgeng, yaitu jin pesugihan yang pernah membuat perjanjian dengan keluarga yang tinggal di dalam rumah atau yang pernah tinggal di tanah itu, yaitu keluarga Ibu Suminah. Dulunya, kondisi finansial keluarga Ibu Suminah biasa-biasa aja. Sampai suatu hari, sang suami pulang dari daerah lain dan membawa jin langgeng yang bersemayam di dalam cermin dan memiliki kemampuan untuk mentransfer berlian dari dimensi lain ke dunia nyata. Suminah sebenarnya enggak mau melakukan pesugihan, tapi apa boleh buat, suaminya sudah melakukan perjanjian. Seiring waktu, kondisi ekonomi keluarga ini memang sangat membaik. Rumah mereka jadi besar, tetangga sekitar dipekerjakan sebagai asisten rumah tangga, tapi ada harga yang harus dibayar. Satu persatu dari keempat anak mereka mulai meninggal dunia karena menjadi tumbal pesugihan ini. Suminah sempat memecahkan cermin tempat sang jin bersemayam, tapi jin sakti ini masih bisa datang lewat air kolam di depan rumah mereka. Suminah dan sang suami terpaksa pindah rumah untuk menghindari gangguan jin langgeng. Tapi jin langgengnya tidak pindah, dia masih tinggal di tanah atau gedung itu. Tepatnya, jin langgeng bersemayam di gudang yang sejak awal memang menjadi satu-satunya ruangan yang terkunci dan tidak bisa dibuka. Keberadaan langgeng yang sakti membuat jin-jin lain ikut datang berguru dan tinggal di gedung itu. Nah, jin-jin inilah yang mulai mengambil sosok atau menyerupai semua anggota keluarga Suminah yang sudah meninggal dan juga asisten rumah tangga yang sebenarnya enggak jadi tumbal, tapi tetap wujudnya dipakai oleh mereka untuk menampilkan diri di sekitar rumah ini atau gedung ini. Menurut cerita Genta, dia pernah berbicara langsung dengan sosok jin langgeng yang bisa menyamar menjadi manusia, tapi sebenarnya sosoknya mirip raksasa dengan tanduk 3. Nah, jin langgeng mengaku sebenarnya dia juga enggak suka dijadikan alat pesugihan, tapi ya perjanjian sudah dibuat. Seberapa nyata kisah ini? Ya, wallahu a'lam. Oke, sekarang kita lanjut ke film terakhir, film yang kemarin viral banget, Layangan Putus.
Apa cuman gua yang baru tahu kalau layangan putus diangkat dari kisah nyata? Kisah ini berawal dari curahan hati seorang istri dengan nama Mami ASF. Di video ini kita panggil Mami aja ya. Mami menceritakan keretakan rumah tangganya dengan sang suami yang bernama Mas Arif, dan ternyata curahan hatinya ini viral di tahun 2019 dengan tagar layangan putus. Suaminya, Mas Arif, terkenal sangat agamis dan punya YouTube channel dakwah yang punya 1 juta lebih subscribers. Ruang gelap kalah. Jadi, Mami nggak pernah curiga kalau Mas Arif bisa melakukan hal-hal aneh, apalagi selingkuh. Hubungan rumah tangga mereka sebenarnya harmonis dan sudah dikaruniai 5 anak, tapi anak terakhir sudah meninggal waktu bayi. Dan selain itu, gak ada tanda-tanda aneh. Pokoknya rumah tangganya baik-baik aja. Tapi pada subuh di bulan Februari 2018, Mas Arif hilang. Awalnya si Mami kira Mas Arif belum pulang dari sholat subuh di musola. Tapi sampai jam 6 pagi, Mas Arif gak ada kabar dan gak bisa ditemui. Jadi Mami berinisiatif menelpon sopir kantor yang bilang kalau dia baru aja nganterin Mas Arif ke bandara. Nah, si Mami langsung meriksa. Ternyata paspor Mas Arif gak ada. Kamera sama kopernya juga dibawa. Di sini Mami ngira Mas Arif pergi ke Suriah untuk berjihad. Sorry, ada suara HP. Oke. Mami berusaha menelpon suaminya berkali-kali. SMS, VN, tapi tetap gak ada tanggapan. Mas Arif gak ada kabar. Barulah 12 hari kemudian, Mas Arif pulang tanpa bilang maaf dan enggak jelasin apapun. Si Mami bingung, tapi dia enggak mau berprasangka buruk dengan suaminya sendiri. Selama 1 tahun dia berusaha untuk enggak curiga dan mengubur prasangka buruknya. Tapi akhirnya dia nggak tahan lagi. Si Mami akhirnya punya keberanian untuk menggeledah ponsel Mas Arif. Disitulah dia menemukan ada banyak foto Mas Arif dengan wanita lain yang ternyata waktu hilang 12 hari di tahun lalu pergi ke Kapadokia untuk bulan madu dengan istri simpanannya. Ternyata inilah asal-usul cerita klip layangan putus yang kemarin viral. Membawa dia ke Kapadokia, it's my dream! Not her! Setelah tahu suaminya menikah lagi, Mami memutuskan untuk bercerai saja. Sudah terlanjur sakit hati dan kecewa. Ibarat satu kaki sudah ada luka dan membusuk, lebih baik diamputasi aja daripada menyebar ke anggota tubuh lain. Itu kata Mami. Setelah bercerai, Mas Arif putus kontak dan berhenti menafkahi Mami dan anak-anaknya. Mami mengaku dia merasa kayak layangan putus. Terombang-ambing hanya mengikuti kemana angin bertiup. Mudah-mudahan kehidupan Mami dan anak-anak sudah jauh lebih baik dan kebahagiaannya diganti berlipat-lipat ganda oleh Yang Maha Kuasa. Semangat Mami ASF dimanapun kamu berada, benar-benar cobaan yang luar biasa. Ibu yang sangat tangguh. Dan itulah beberapa kisah nyata yang menginspirasi film-film terkenal di Indonesia. Hidup memang bisa jauh lebih aneh daripada cerita fiksi. Mohon maaf jika ada kesalahan di dalam video ini. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah klik dan nonton Ruang Gelap. Kalau ada kisah nyata di balik film yang menurut kalian perlu buat kita bahas, atau ada kasus, request, atau cerita-cerita yang ingin kalian bagikan, dipersilahkan banget untuk komen di kolom komentar atau email aja langsung ke alamat ini. See you guys in the next video. Please take care, stay safe, and stay alive.